Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masih membahas tentang wilayah dan perwilayahan, yaitu subtema tentang wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia. Oke, wilayah pusat pertumbuhan Indonesia ini dibuat tujuannya adalah atau dibentuknya pusat pertumbuhan ini tujuannya adalah sebagai pusat pembangunan yang nantinya mampu mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya, dan diharapkan kawasan-kawasan di sekitarnya nanti bisa turut terpengaruh dan terpicu untuk bisa maju. Lalu apa fungsi dari pusat pertumbuhan secara umum adalah yang pertama yaitu permudahan atau memudahkan koordinasi dan pembinaan. Yang kedua yaitu untuk melihat perkembangan wilayah maju dan mundur. Dan yang ketiga yaitu meratakan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, menurut Bappenas, membagi wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia itu menjadi 4 region. Yang pertama region A itu berpusat di kota Medan, di mana region A nanti dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah 1 nanti daerah cakupannya meliputi daerah Aceh, Sumatera Utara, di mana Medan nanti sebagai pusatnya. Nah, jadi dua daerah ini nanti berpusat di Medan. Kemudian wilayah kedua yaitu meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau yang nanti dipusatkan di Pekanbaru. Dan daerah ketiga di region A ini yaitu meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung yang nanti akan dipusatkan di kota Palembang. Yang kedua yaitu region B. Region B yaitu pusat pertumbuhannya di Jakarta. Di region B ini meliputi 3 wilayah, yaitu wilayah keempat atau wilayah 4 itu daerah cakupannya meliputi Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan daerah istimewa Yogyakarta yang nanti dipusatkan di kota Jakarta. Wilayah 5 di region B yaitu meliputi Kalimantan Barat, di mana pusatnya nanti di Pontianak. Dan yang ketiga yaitu wilayah wilayah keenam yaitu meliputi Jawa Timur dan Bali yang nanti pusatnya di Surabaya. Jadi ada tiga wilayah, wilayah keempat, wilayah kelima, dan wilayah keenam. Ini ada kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu region C, di mana pusat pertumbuhannya di kota Surabaya. Di region C ini terdiri atas 2 wilayah pertumbuhan, yaitu wilayah 7, nanti daerah cakupannya meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, dan nanti dipusatkan di kota Balikpapan serta Samarinda. Dan yang wilayah ke-8 yang berada di zona C atau region C ini daerah cakupannya meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat yang nanti pusatnya di kota Makassar. Dan region D, nanti region D yaitu pusat pertumbuhannya di kota Makassar sendiri. Makassar, di mana
di region D ini meliputi dua wilayah, yaitu wilayah ke-9, yaitu meliputi daerah cakupannya meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, yang nanti akan dipusatkan di kota Manado. Dan yang ke wilayah ke-10 yaitu daerah cakupannya meliputi Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang nanti dipusatkan di kota Sorong, Papua. Demikian pusat pertumbuhan di Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan nanti ini bisa dipahami. Sekian dari saya, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan jaga protokol kesehatan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.